Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih. Nah, pada pagi ini anak-anak, kita akan belajar bertatap maya. Nah, walaupun kita masih belajarnya secara daring, semoga tidak mengurangi semangat anak-anak dalam mencari ilmu, seperti itu ya. Nah, anak-anak, apakah ini sudah hadir semua? Apakah ada yang belum hadir anak-anak? Mas Syahrama gimana ini? Teman-temannya udah pada hadir belum ya? Sepertinya udah semua ya Mas. Oke, kita sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, adakah yang ingin memimpin berdoa? Mbak Rindi bisa minta tolong Ibu untuk memimpin berdoa, Mbak? Iya Bu, baik. Siap. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Rindi atas inisiatifnya ya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke materi ajar-ajar apa. Nah, pada siang ini kita sudah memasuki tema 6, subtema 2 tentang merawat hewan, memasuki pembelajaran kelima. Nah, ini masih materianan. Ini nanti bahan ajarnya di akhiran Ibu share di grup WA ya. Nah, di sini kita akan belajar apa aja Bu? Kita akan belajar muatan pelajaran PPKN Bahasa Indonesia PJOK. Yang PPKN tentang tata tertib di sekolah, kemudian yang Bahasa Indonesia tentang penggunaan huruf bersambung dan huruf kapital, kemudian yang PJOK ada gerakan lokomotor dan gerakan non lokomotor. Nah, sebelum masuk ke materi awal nih, anak-anak bisa melihat gambar. Anak-anak dapat melihat gambar di layar ya. Nah, ini Ibu sediakan dua gambar, ada dua gambar kanan dan kiri. Coba Mbak Rindi bisa dideskripsikan yang kiri ini apa ya Mbak Rindi? Orang yang sedang ngapain? Memberi makan hewan Bu. Iya, bagus sekali. Di kiri ini itu merupakan gambar orang yang sedang memberi makan hewan. Tetapi ada juga ada seorang ayah yang sedang memberi tempat tinggal pada burung, seperti itu ya. Kemudian yang kanan ini, coba Mbak Sinta Olive bisa dideskripsikan ini gambar apa ya yang kiri ini? Orang yang sedang apa? Orang yang sedang menggendong ya? Iya. Oh, Mbak Sinta Olive ada kendala suara ya? Iya, ini merupakan orang yang sedang menggendong kelinci. Nah, dari kedua gambar ini merupakan gambar bentuk kasih sayang manusia atau kita kepada hewan. Karena bagaimanapun hewan merupakan makhluk Tuhan yang patut kita cintai juga. Nah, selain dengan cara ini, apakah ada dengan cara lain untuk menyayangi hewan? Coba siapa yang bisa menjelaskan satu saja bagaimana cara menyayangi hewan dengan cara yang lain? Di sini ada Mbak siapa aja ya, Ibu cek dulu. Mbak Maria, bisa disebutkan satu saja, enggak apa-apa. Dengan memberikan tempat tinggal yang layak, Bu. Iya, betul, dengan memberikan tempat tinggal yang layak. Oke, sekarang kita masuk ke materi inti. Di sini ada PPKN tentang tata tertib di sekolah. Di sini Ibu memiliki 3 situasi ya, tapi Ibu bahas yang 2 terlebih dahulu. Yang pertama nih, ada kumpulan anak yang sedang berdiskusi di perpustakaan. Kemudian gambar 2 ada sekumpulan anak juga yang sedang mengantri saat meminjam buku di perpustakaan. Di sini Ibu cek lagi, di sini ada Mbak siapa ya? Di sini ada Mbak Fadila ya, bisa dijelaskan. Nah, bagaimana sih kalau kita mau berdiskusi di perpustakaan? Coba Mbak Fadila bisa menyuarakan pendapatnya ya. Etikanya bagaimana? Berdiskusi dengan tenang Bu, tidak berisik sehingga tidak mengganggu teman-teman yang lain. Iya, 100. Kalau kita mau berdiskusi di perpustakaan itu boleh-boleh saja, tetapi dengan catatan kita harus tenang, harus mengenakan suara yang lirih, tidak boleh keras-keras. Betul Mbak Fadila. Kemudian nih ada gambar yang kedua, mengapa sih kita harus antri?
Di sini ada Mbak Erika, bisa dijelaskan Mbak mengapa kok kita harus antri dalam meminjam buku di perpus? Halo, Mbak Erika, apakah ada kendala? Mungkin Mbak Marlina bisa Itu Bu jawabannya Mbak Erika, ya Mbak Erika. menambah ilmu pengetahuan ataupun wawasan. Begitu Bu. Iya betul, kalau misalnya kita meminjam buku di perpus itu betul kita akan menambah pengetahuan, tetapi mengapa kok kita harus mengantri? Ya karena apa? Karena mengantri itu merupakan salah satu cara untuk kita tertib, terutama tertib di perpustakaan dan cara untuk menghargai sesama manusia. Itu merupakan manfaat dari mengantri. Kemudian bagaimana sih cara meminjam buku di perpustakaan yang benar? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Maria, bagaimana tata cara meminjam buku di perpustakaan dengan benar? Dengan bertanya sebelumnya seperti apakah peraturan dan tata tertib yang harus ditaati, kemudian mengambil buku dan juga diberikan oleh petugas perpustakaan Bu. Begitu. Iya betul sekali, kita yang pertama harus tahu dulu aturan yang sudah ditetapkan petugas perpustakaan untuk proses peminjaman buku tersebut. Oke, betul sekali. Kemudian nih ada situasi 3. Di sini nampak seorang petugas perpustakaan yang sedang menasihati siswa karena berisik seperti itu ya. Mengapa sih petugas tersebut memberikan peringatan seperti itu? Mungkin bisa dijawab Mbak siapa ya di sini? Ada Mbak Marlina. Mengapa kok seperti itu? Agar pengunjung yang lain juga tidak terganggu, Ibu. Iya, betul sekali, agar pengunjung yang lain juga tidak dapat terganggu. Berarti kesimpulannya, jika kita ingin belajar di perpustakaan, kita tetap tenang seperti itu ya. Kita boleh saja berdiskusi, tetapi tidak boleh menggunakan suara yang keras. Nah, anak-anak, selain kita harus tertib di perpustakaan, kita juga harus tertib di semua tempat yang ada di sekolah, mulai dari kantin, ruangan kelas, toilet, kemudian di gerbang sekolah saat masuk ke sekolah seperti itu ya. Nah, Ibu bahas satu saja ya, yang ini nanti yang lain Ibu berikan penugasan kelompok saja. Nah, Ibu ambil satu di kantin sekolah. Coba di sini ada Mbak Reza, bisa dijelaskan bagaimana sih tata tertib kalau kita jajan di kantin? Baik, Bu. Nggih. Pastinya urut ya, Bu ya, kalau ramai, terus kemudian ambil yang ingin dibeli, kemudian ngasih uangnya ke penjualnya, ke ibu kantinnya. Ya seperti itu sih, Bu. Iya, betul sekali Mbak Reza. Yang pertama, kita kalau misalnya kantinnya ramai, kita harus tertib, harus mengantri juga layaknya tadi ketika meminjam buku di perpustakaan. Dan yang paling utama, kita harus membayar sesuai jajanan yang kita beli. Nah, dari muatan pelajaran PPKN ini, apakah ada yang ditanyakan? Apa bisa dilanjut ke selanjutnya, anak-anak? Bisa dilanjutkan, Bu. Oke, siap. Nah, kita lanjut ke muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu penggunaan huruf tegak bersambung dan huruf kapital. Nah, berhubung kita menggunakan daring, jadi kita tidak bisa praktik secara langsung ya untuk penggunaan huruf kapitalnya. Nah, nanti anak-anak Ibu beri petugasan untuk praktik penggunaan huruf kapital supaya Ibu tahu sejauh mana anak-anak dapat menulis huruf Latin seperti itu ya. Nah, di sini Ibu tekankan dalam penggunaan huruf kapital terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah bacaan yaitu hewan peliharaan Beni. Siapa nih yang mau baca? Ayo, siapa yang mau membaca? Mungkin yang cowok ya, Mas Syahrama. Bisa dibaca, Mas? Bisa, Ibu. Ya, Mas, silahkan. Hewan peliharaan Beni. Halo, nama saya Beni. Di rumah saya merawat 5 ekor ayam. Ayah saya juga merawat 2 ekor burung jantan dan betina. Adik saya bernama Siti. Ia gemar merawat 3 ekor kelinci. Setiap pagi kami memberi hewan peliharaan kami makan dan minum. Setiap sore kami
melakukannya ulang dengan membersihkan kandangnya. Kami sangat menyayangi hewan peliharaan kami. Wah, bagus sekali ya Mas Rama, terima kasih ya. Nah, di sini ada penggunaan huruf kapital dan huruf kecil. Nah, tapi di sini Ibu akan menekankan huruf kapitalnya saja. Nah, menurut anak-anak bagaimana sih penggunaan huruf kapital itu, kapan digunakan? Mungkin Mas Rama bisa menjawab terlebih dahulu, Mas. Kapan huruf kapital digunakan? Untuk penggunaan huruf kapital sendiri mungkin bisa di awal kalimat ya Bu ya. Terusan Iya, untuk penulisan nama Iya, seperti penulisan nama orang ya Bu untuk penggunaan huruf kapital. Iya, betul sekali 100 untuk Mas Rama. Kalau penggunaan huruf kapital itu contohnya ya ini untuk penulisan huruf di awal kalimat dan huruf pada nama orang seperti itu ya. Tetapi masih banyak lagi, nanti kita bahas bersama-sama ya. Nah, di sini ada sebuah kalimat. Yang pertama ada kalimat halo nama saya Beni. Coba Mbak siapa ya ini? Mbak Kasianti bisa memberikan pembenaran dari penulisan ini. Mana sih yang harus dibenarkan huruf kapitalnya? Silakan Mbak. Iya, Ibu. Untuk penulisan yang harus dibenarkan itu pada nama Beni, itu kan B-nya kecil, harus diganti huruf kapital. Iya, 100. Makasih Mbak Kasianti. Nah, kalau Beni itu menggunakan huruf besar karena Beni itu ya tadi yang disebutkan Mas Rama merupakan nama orang. Oke, lanjut ya. Di sini ada siapa lagi ya? Ada Mbak Nurul Maulita. Bisa mendengar suara Ibu, Mbak Nurul? Bisa, Bu. Oh ya, baik. Di sini ada kalimat, halo nama saya Beni, saya memiliki 5 ekor ayam. Mana yang harus dibenarkan, Mbak? Penggunaan huruf kapital pada nama Beni, Bu. Iya, ini sama halnya dengan yang ini, Mbak ya. Dengan yang Mbak Kasianti tadi ya. Oke, makasih Mbak Lita 100. Kemudian di sini ada Mbak Fadilah. Mbak, yang ini ya kalimat Beni merawat ayam sejak bulan Desember lalu. Mana sih yang harus dibenarkan huruf kapitalnya? Desember, Bu. Iya, mengapa kok Desember? Karena nama bulan Iya, betul. D-nya kapital. Iya, 100 Mbak Fadila. Jadi selain Selain di awal kalimat, kemudian nama orang, nama bulan juga harus dan wajib menggunakan huruf kapital. 100 Mbak Fadila, terima kasih. Kemudian di sini ada kalimat adik Beni bernama Siti. Mbak Novita, coba Mbak Novita bisa dibenarkan kalimat ini. Ya, Ibu. Ya. Mungkin untuk penggunaan huruf kapital pada tulisan Beni dan Siti, Bu. Iya, karena apa? Karena merupakan nama orang. Betul, Mbak Novita 100. Terima kasih ya. Kemudian ini yang terakhir nih, ada kalimat Beni dan Siti membeli hewan peliharaan di Jakarta. Mbak Zuliana, bisa mendengar suara Ibu? Bisa. Iya, Mbak Zuliana minta tolong dibenarkan penulisannya. Nama Siti sama Jakarta, Bu. Harusnya pakai kapital. Iya, betul. Soalnya orang sama nama tempat. Iya, betul. Makasih Mbak Juliana 100. Jadi, apa kesimpulannya selain huruf kapital itu digunakan di awal kalimat, terus penggunaan nama orang, nama apalagi anak, nama tempat, nama bulan, bahkan nama hari, itu juga menggunakan huruf kapital. Nah, dari sini, apakah anak-anak ada yang ditanyakan? Apakah sudah paham? Sudah paham, Bu. Iya, baik. Terima kasih Sudah, ya. kami. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih konfirmasinya. Ibu lanjutkan ke muatan pelajaran PJOK. Nah, di sini anak-anak akan belajar tentang gerakan lokomotor dan non-lokomotor. Nah, sebelum
sebelum menginjak ke gerakan yang menirukan gerakan hewan, anak-anak ibu beritahu terlebih dahulu gerakan dasar. Nah, di sini apakah ada yang sudah tahu apa sih gerakan lokomotor dan gerakan lokomotor itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Mungkin Mbak siapa ya? Mbak Iva Zulfa, bisa dijelaskan Mbak secara singkat. Oke, mungkin anak-anak lupa ya. Nah, kalau gerakan lokomotor itu gerakan yang apa? Gerakan yang melibatkan atau yang menyebabkan perpindahan tempat. Berbeda dengan gerakan non-lokomotor atau manipulasi yang tidak menyebabkan perpindahan tempat. Nah, Ibu contohkan yang pertama. Di gambar yang pertama ini ada seorang anak yang jongkok naik turun seperti ini ya. Nah, ini itu tidak menyebabkan perpindahan tempat. Makanya disebut gerakan non-lokomotor atau gerakan manipulasi. Ya, nanti anak-anak dapat menirukan di rumah ya sambil berolahraga kecil di rumah seperti itu ya, di masa pandemi kan harus olahraga. Nah, kemudian kalau yang nomor 2 ini merupakan gerakan berpindah tempat. Mengapa? Karena ini dari samping kiri ke samping kanan dan juga dikombinasi dengan gerakan non lokomotor atau manipulasi yang tidak menyebabkan perpindahan tempat, yaitu pada tangannya dari bawah ke atas. Berarti yang berpindah tempat itu hanya gerakan kaki seperti itu. Nah lanjut ya. Coba yang ini, gambar yang ini ada anak yang berjalan geser ke kiri. Ini merupakan gerakan lokomotor apa non lokomotor ya? Mungkin Mbak Rizky Happy bisa dijelaskan Mbak. Atau Mbak Galuh? Mbak Rizky ya, Mbak Rizky. Yang gambar pertama itu gerak lokomotor ya, Bu? Iya, karena apa? Karena berpindah tempat. Iya, karena berpindah tempat dan gerakan ini tidak dikombinasi dengan gerakan non lokomotor karena yang bergerak itu hanya kakinya saja. Iya, makasih Mbak Happy 100. Kemudian untuk gerakan yang terakhir nih ada Mbak Galuh, bisa dijelaskan ini gerakan apa jenisnya? Mbak Galuh ada kendala ya? Ya, enggak apa-apa Mbak. Mbak Lia, mungkin. Iya, Pak, anak-anak. Jadi yang terakhir ini juga sama halnya dengan yang atas, merupakan gerakan lokomotor, tetapi dikombinasi dengan gerakan non-lokomotor. Kenapa? Karena tangannya itu turut mengayuh ya. Oke. Nah, Ibu akan memberikan video biar anak-anak lebih paham. Ini itu video gerakan kombinasi non-lokomotor dan non-lokomotor dengan meniru gerakan hewan ya, terutama hewan kupu-kupu. Ini Ibu videonya ambil di YouTube ya. Maaf ini ada iklan. Nah, ini Ibu langsung ke intinya saja. Nah, ini ada gerakan ke samping kanan dan samping kiri sambil tangannya dikepakkan sedikit ya. Nah, ini merupakan apa anak-anak? Gerakan lokomotor, apa kombinasi gerakan lokomotor dan lokomotor? Siapa yang mau menjawab? Ibu panggil aja ya. Di sini ada Mbak Maria. Yang gerakan seperti ini. Apa Mbak? Gerakan lokomotor, Bu. Iya, betul. Gerakan lokomotor karena berpindah tempat ya, Mbak? Iya, betul. Kemudian, bentar ya. Nah, kalau yang ini, apakah ada gerakan manipulasi atau gerakan non-lokomotornya? Pada bagian gerakan yang mana? Coba bisa ditunjukkan Mbak Rindi.
atau siapapun yang bisa menjawab. Iya, Mbak Rindi. Gimana Mbak Rindi? Mbak Rindi? Mbak Rindi. Mbak Zuliana mungkin bisa menjawab, Mbak, yang gerakan non lokomotor yang bagian yang kaki apa tangan? Yang non lokomotor yang tangan, Bu. Iya, betul. Gerakan yang non lokomotor itu yang bagian tangan. Tangan yang meliuk-liuk ya. Nah, tapi ini merupakan kombinasi gerakan lokomotor pada kaki dan non lokomotor pada tangan. Baik. Nah, ini merupakan gerakan lokomotor atau non lokomotor. Mbak Fadila bisa menunjukkan atau menyebutkan? Lokomotor, Bu. Wah, ini bukan lokomotor ya, Mbak. Karena ini tidak berpindah tempat. Kurang tepat, Mbak Fadila, tapi nggak apa-apa, sudah bagus. Mas Syahrama mungkin bisa menjawab? Kan non lokomotor, Bu. Gimana, Mas? Maaf. Halo? Gerakan non lokomotor, Bu. Oh iya, terima kasih Mas. Nah, Mbak Fadila dan teman-teman, ini merupakan gerakan non lokomotor karena tidak berpindah tempat, hanya meliuk-liuk saja. Oke. Nah, ini baru gerakan non lokomotor. Ini gerakan kombinasi lokomotor dan non lokomotor. Nah, seperti ini anak-anak, nanti Ibu beri penugasan praktik juga agar anak-anak dapat melakukan video ya, dapat menirukan senam irama kupu-kupu tadi dengan nanti bisa dibantu orang tua di rumah ya untuk merekam. Nah, ini Ibu memiliki sedikit kuis ya, nanti anak-anak bisa menebak-nebak bersama ya. Nanti Ibu juga kirim linknya di WA grup agar anak-anak bisa belajar di rumah dengan menyenangkan ya. Ini hanya 10 soal. Anak-anak bisa mengaktifkan mikrofonnya ya, nanti sambil menjawab bareng-bareng. Ayo. Yang mana, yuk? Ini bisa nebak enggak? Oh, salah. Ya, satu lagi ya. Oke, yuk lempar tangkap. Kelincahan. Iya, bentar kompakan dong. Berarti ya. Ini nih, tadi udah dibahas nih. Nama orang, yang mana? Ini bukan? Iya, betul. Ya, Ibu cukupkan dulu ya anak-anak. Ini mengingat waktu kita terbatas juga ya. Nah, nanti Ibu kirim ke di WA grup. Nah, anak-anak jangan lupa presensi ya. Anak-anak jangan lupa presensi. Presensinya Ibu tutup sampai pukul 13.00 ya. Nah, di sini namanya juga Ibu berikan penugasan yang nantinya dapat anak-anak kumpulkan itu sebelum penilaian tengah semester seperti itu ya. Nanti ada penugasan kelompok dan penugasan individu juga. Nanti kelompoknya dari semua MUPEL disamakan saya di WhatsApp grup. Nggak apa-apa ya, banyak tugas ya, biar gak gabut. Oke. Nah, dari pembelajaran tadi, anak-anak sudah belajar apa saja? Mungkin bisa disebutkan yang masih ingat dan harus ingat sih. Mbak Maria mungkin bisa dijelaskan, Mbak, tadi kita udah belajar apa aja, Mbak? Tadi sudah belajar mengenai untuk materi PPKN itu perilaku baik dan sopan, cara bertingkah laku. Kemudian untuk bahasa Indonesia, belajar mengenai bagaimana cara menulis kapital. Kemudian untuk muatan pelajaran PJOK, kita sudah belajar mengenai gerakan lokomotor dan non-lokomotor. Begitu, Ibu. Iya, terima kasih Mbak Maria, bagus sekali. Nah, Ibu rasa sudah cukup ya, nanti anak-anak bisa ngisi presensi dan mengerjakan soal dan bisa
kerjakan juga kuisnya ya. Mungkin sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Oh iya, terima kasih Mbak Rani atas konfirmasinya. Mungkin cukup segini dulu ya anak-anak. Nanti kalau ada pertanyaan susulan, anak-anak dapat bertanya di grup WA seperti itu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, bisa Ibu cukupkan ya. Ibu minta maaf jika terdapat kekurangan pada hari ini. Semoga anak-anak tetap bersemangat dalam mengikuti sekolah daring seperti ini. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita dapat melakukan sekolah tatap muka seperti itu ya. Silakan anak-anak dapat melanjutkan aktivitasnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.